Halo, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas latihan soal gaya gravitasi. Referensinya menggunakan materi fisika dasar pengarang Douglas Giancoli. Ya, silakan teman-teman cari. Nah, sebelum teman-teman boleh teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu dengan mempause video ini. Silakan jawab terdahulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Oke, sekarang kita jawab. Mulai dari soal ini, hitung gaya gravitasi pada sebuah pesawat luar angkasa yang berada 12.800 km atau 2 kali radius bumi, dimana diketahui masa pesawatnya adalah 1.400 kg. Oke, kalau kita tuliskan, kalau saya gambarkan kejadiannya kurang lebih kayak gini. Misalnya ini adalah, anggaplah ini jari-jari bumi, kemudian ini adalah radius bumi, kemudian pada ketinggian tertentu, misalnya di sini ada pesawat terbang. Ini gambarnya jelek, dimana dia berada pada ketinggian tuliskan R besar sama dengan 12.800 km ya, atau nilainya itu sama dengan dibilang 2 kali RE. Berarti dari sini kita lihat nilai RE nya itu pasti adalah setengahnya ini ya, atau sekitar 6.400 ya, 6.400 km gitu. Oke, kemudian ini adalah R ya. Kemudian masa pesawatnya itu disebutkan 1.400 kg. Kemudian diketahui masa bumi itu sama dengan 5,97 kali dengan 10 pangkat 24 kg ya, atau kita bulatkan menjadi sekitar 6 dikali 10 pangkat 24 kg. Kemudian konstanta gravitasi G 6,67 kali 10 pangkat minus 11, satuannya adalah Newton meter kuadrat dibagi dengan kilogram. Oke, ini kalau kita bulatkan, kita gunakan pendekatan, ambil 7 lah. 7 kali 10 pangkat minus 11 ya, Newton meter kuadrat per kilogram. Ini untuk mempermudah perhitungan saja. Sekarang kalau ditanyakan adalah gaya gravitasi, berarti kita tulis F sama dengan G masa bumi dikali dengan masa pesawat dibagi dengan R kuadrat. Nah, perhatikan yang menjadi R-nya ini adalah, kita tulis ini, R itu adalah jari-jari bumi ditambah dengan jarak pesawat ke bumi gitu, atau kita tuliskan R ditambah dengan RE ditambah dengan 2 kali RE sama dengan 3 kali RE, berarti 3 dikali dengan 6.400 atau kita dapatkan menjadi 192 19.200 km. Ini kita bulatkan menjadi 1,92 kali dengan 1234 10 pangkat 4 km, atau 1,92 kali dengan 10 pangkat 7 meter. Jadi kilometer ke meter dikali dengan 10 pangkat 3. Nah, ini R-nya. Sekarang kalau kita masukkan ke sini, berarti kita dapatkan menjadi G-nya itu kita gunakan 7 saja. 7 kali 10 pangkat minus 11 dikali dengan masa bumi kita gunakan 6 kali 10 pangkat 24, kemudian masa pesawat 1.400, ini 1.400 atau 1,4 kali 10 pangkat 3 ya, 3 kg. Jadi 1,4 dikali 10 pangkat 3 kemudian dibagi dengan R-nya adalah 1,92 kali 10 pangkat 7 di pangkat 2 ya. Berarti kita selesaikan ini. Selanjutnya 7 kali 6 dikali dengan 1,4, kita dapat sekitar 58,8 dikali dengan 10 pangkat minus 11 kali 10 pangkat 24, itu
dijumlahkan, minus 11 tambah 24, minus 11 tambah 24 itu adalah berapa ya, 13, 10 pangkat 13, kemudian dikali 10 pangkat 3 jadi 10 pangkat 16. Kemudian dibagi dengan 1,92 di pangkat 2, kita dapatnya 3,68 kali dengan 10 pangkat 14. Kemudian 58,8 dibagi 3,68 kita dapat sekitar 15,95 dikali dengan 10 pangkat 16 dibagi dengan 14 itu 10 pangkat 2, atau kita dapat 1595 Newton. Jadi gaya yang dialami oleh pesawat akibat gaya gravitasi bumi itu sekitar 1595 Newton. Ya, ini perkiraannya karena kita menggunakan tadi G-nya kita gunakan menjadi 7, 6,7 menjadi 7, kemudian massa bumi kita bulatkan menjadi 6. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Oke, nomor 27, sebuah planet hipotesis mempunyai radiusnya 2 kali radius bumi. Jadi kita garis dulu sini. Radiusnya 2 kali radius bumi, berarti kita tulis R-nya itu sama dengan 2 kali dari RE. Kemudian tetapi masanya sama, berarti massa planet itu sama dengan massa dari bumi. Berapa percepatan yang disebabkan oleh gravitasi di dekat permukaannya? Kita anggap di permukaannya saja, misalnya ini planetnya, maka kita menghitung berapa nilai G di sini, berapa G di permukaannya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini saja. G sama dengan G dikali dengan massa planet dibagi dengan R kuadrat, atau kita tuliskan G, massa planet itu sama dengan massa bumi, kemudian dibagi dengan R planet sama dengan 2,5 kali ya, 2,5 kali dari R bumi di pangkat 2, atau kita dapatkan menjadi 1 dibagi dengan 2,5 di pangkat 2 dikali dengan G massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa yang ini tidak lain adalah G bumi, ya. Dan adalah G bumi. Makanya kita bisa tulis kayak gini. Nah, 1 bagi 2,5 kan kita bisa bikin kayak gini ya. 2,5 itu kan sama dengan ini menjadi 1 dibagi dengan 5/2 atau sama dengan 2/5. Jadi 1 dibagi 2,5 sama dengan 2/5. Maka kita bisa bikin ini menjadi 2/5 di pangkat 2 dikali dengan G bumi, atau sama dengan sekitar 4/25 ya. 4/25 dari G bumi, atau 0,16 kali dari G bumi. Ini percepatan gravitasi yang disebabkan oleh benda di permukaannya untuk soal nomor 26 ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah hampir sama dengan soal nomor 27, cuma yang berbeda adalah di sini massa planetnya, kita tulis ini massa planetnya itu sama dengan 2,5 kali dari massa bumi, atau kita tulis menjadi 5/2 kali dari massa bumi ya. Kemudian jari-jarinya sama, jari-jari planetnya itu, jari-jari planetnya R-nya itu sama dengan R bumi. Maka kita pakai persamaan yang sama tadi, kita jawab G sama dengan G dikali dengan M dibagi dengan R kuadrat. Kita masukkan semua nilainya, G
di mana M-nya ini adalah 5/2 dari massa bumi dibagi dengan R-nya itu sama dengan, atau kita tuliskan menjadi 5/2 deh, kita kembalikan lagi saja, 2,5 G massa bumi dibagi dengan jari-jari bumi dipangkat 2. Maka hasilnya adalah 2,5 kali dari percepatan gravitasi bumi. Jadi kalau untuk nomor 8, percepatan yang dialami oleh sebuah planet hipotesis yang mempunyai massa 2,5 kali massa bumi, kemudian radiusnya sama, adalah 2,5 kali dari percepatan gravitasi bumi. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan perbandingan seperti ini. Jadi misalnya G2 banding dengan G1 sama dengan, kita massa itu kan sebanding dengan G ya, maka kita tulis M2 banding dengan M1 dikali dengan misalnya R1 dibagi dengan R2 dipangkat 2. Kita juga bisa menggunakan persamaan perbandingan seperti ini untuk menyelesaikan soal-soal seperti nomor 27 dan 28. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini modelnya adalah, kita lihat. Di sini di permukaan sebuah planet, percepatan gravitasi G mempunyai besar 12,0 meter per second. Ini adalah G di sebuah planet. Kemudian sebuah bola kuningan dengan massa 2,1 kg dikirim ke planet berapa, massa bola kuningan di bumi dan jadi untuk soal A, massa sebuah benda itu sama saja di planet manapun. Jadi di bumi maupun di planet Mars apapun, massanya akan sama. Jadi nilai massanya di bumi itu massa M di bumi ya, itu sama dengan 2,10 kg. Massa ini di bumi maupun di planet. Tulis saja gini, ME, tapi ini bukan massa bumi ya. Jadi bedanya itu sama, 2,10 kg. Nah, yang berbeda adalah berat bola kuningan itu, karena berat bola kuningan itu tergantung pada percepatan gravitasi buminya, tergantung pada percepatan gravitasinya. Nah, kalau untuk yang W, kita W saja. W di planet itu massanya dikali dengan G di planet. Massanya ada sekitar 2,10 dikali dengan 12. Maka hasilnya adalah 2,1 dikali dengan 12. Caranya adalah 2. Kemudian 2 kali 2 4, 1 kali 1 1, ini 5. Kemudian 2 kali 1 2, 252, 25,2. Hasilnya ini adalah 25,2 Newton. Kemudian W di bumi itu adalah massanya dikali dengan G bumi, di mana W-nya itu, M-nya itu adalah 2,10, kita gunakan G bumi sekitar 10 saja, maka sekitar 21 Newton. Jadi dia lebih berat di planet daripada di bumi, karena percepatan gravitasinya lebih besar daripada di bumi. Jadi hanya seperti itu untuk soal nomor 29. Kemudian kita lanjut di soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini soal terakhir. Di sebuah planet percepatan gravitasinya G. Ini soal. Masih ada nggak soal berikutnya? Kita cek. Soal berikutnya kita lihat di sini, hitung nilai efektif G percepatan gravitasi pada ketinggian 3.200 meter dan 3.200 km di atas permukaan bumi. Jadi ini kasusnya yang perlu diperhatikan adalah, jadi di sini ada, saya gambarkan, ini adalah
jari-jari bumi, anggaplah kayak gini. Ini adalah ditanyakan adalah misalnya di sini untuk soal A, di mana nilai R-nya itu sama dengan 3.200 meter. Kemudian yang B ditanyakan di sini, ini adalah yang B, di mana nilai R-nya itu sama dengan 3.200 km. Kita mulai jawab saja. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang pendekatan yang sudah diturunkan sebelumnya, bahwa G itu pada suatu planet pada di atas ketinggian H, di atas permukaan bumi, kita bisa menggunakan persamaan 1 kurang 2H dibagi dengan RE, kemudian dikali dengan G di permukaan bumi, gitu. Nah, diketahui kalau G di permukaan bumi itu kita bisa menggunakan saja 10 meter per second kuadrat, kemudian dari jari bumi itu kita bisa menggunakan 6.400 km, atau kita gunakan meter menjadi 6,4 kali 10 pangkat 3 meter, ya. Ini kita bisa menggunakan menjadi 3,2 kali 10, sorry tulis ini 3,2 dikali 10 pangkat 3 meter. Maka untuk soal A kita bisa jawab seperti ini, sama dengan 1 dikurang 2, hanya adalah nilai H-nya. Oke, kita tuliskan ini nilai H-nya ya. Sorry, ini kita tuliskan sebagai H. Gitu. H. Nilai H-nya itu adalah 3,2 kali 10 pangkat 3, kemudian dibagi dengan jari-jari bumi. Jari-jari bumi itu adalah sekitar mana tadi ini 6,4 kali dengan 10 pangkat 3. Sorry, ini kilometer, 10 kali kilometer, nah ini kilometer, maka ini menjadi 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Sorry, ini pangkat 6, kemudian dikali dengan G bumi. Oke, berarti hasilnya adalah 1 dikurang, ini saling meniadakan, 2 kali 3,6,4 dibagi 6,4 habis, berarti tinggal 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 G, atau sekitar 1 dikurang 0,001 kali dengan G. Hasilnya adalah sekitar 9,999 G. Jadi ada sekitar 9,99 dikali dengan percepatan gravitasi bumi pada ketinggian 3.200 meter. Nah, sekarang kita lihat untuk soal B-nya. Soal B-nya itu nilai H-nya itu sama dengan 3.200 km, atau sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 3 km, gitu ya. Atau sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat 6 meter. Maka kalau kita tuliskan nilai G-nya sama dengan 1 dikurang dengan 2H dibagi dengan RE di pangkat 2, sorry tidak pangkat 2-nya, dikali dengan G. Jadi sama dengan 1 dikurang 2, nilai H-nya itu adalah 3,2 kali 10 pangkat 6, kemudian dibagi dengan 6,4 dikali dengan 10 pangkat 6 dikali dengan GE. Maka kita lihat hasilnya itu sama dengan ini, sama, ini juga sama, dapatnya 1 dikurang 1 dikali dengan GE, maka hasilnya adalah 0. Artinya apa? Pada ketinggian 6.400 km percepatan gravitasi bumi, percepatan gravitasi yang dirasakan oleh benda itu adalah sudah 0. Artinya itu sudah berada di luar angkasa, sudah di luar atmosfer bumi, ya. Jadi seperti itu pembahasan soalnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.